Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komeral Zaman dengan NIM 2019-12-0009 dari kampus Timik Borneo Internasional Balikpapan. Ya, di video ini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Oke, mari kita mulai. Ya, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis dan bertujuan untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Menurut Katz, tahun 1994, komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Ya, istilah bisnis dalam hal ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Oleh karena itu, Pease dan Fowler tahun 1998 menggunakan istilah komunikasi organisasi yang diartikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal ke atas. Komunikasi bisnis internal ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan ke manajer atau individu dengan adanya hierarki perusahaan. Setiap pemimpin harus memungkinkan informasi mengalir ke atas agar memiliki pemahaman yang benar tentang operasi bisnis. Yang kedua, ada komunikasi internal ke bawah. Komunikasi internal ke bawah mengalir dari atasan ke satu atau lebih bawahan. Jenis komunikasi ini bisa dalam bentuk surat, memo, atau arahan verbal. Yang ketiga, ada komunikasi bisnis internal lateral. Ya, komunikasi internal lateral terjadi antara karyawan di tempat kerja. Saat ini, ada banyak cara karyawan dapat berkomunikasi, misalnya seperti chatting, mengirim pesan, dan email. Yang terakhir, ada komunikasi eksternal. Komunikasi bisnis eksternal adalah setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra. Tidak seperti semua jenis komunikasi internal, komunikasi eksternal terjadi secara kurang teratur. Dasar-dasar komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Yang kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara, atau bahasa isyarat. Faktor keberhasilan informasi. Keberhasilan informasi memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikator. Yang kedua, faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikan. Dan yang ketiga, faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pesan. Komunikasi juga memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, adanya kredibilitas komunikator rendah. Yang kedua, kurang memahami latar belakang sosial dan budaya. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik komunikan. Yang keempat, prasangka buruk. Yang kelima, verbalitas. Yang keenam, komunikasi satu arah. Yang ketujuh, tidak digunakan media yang tepat. Dan yang kedelapan, perbedaan bahasa. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Dan yang ketiga, masalah dalam menafsirkan pesan. Merencanakan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu terdiri dari perencanaan tujuan, audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi.
Perencanaan pesan-pesan bisnis terdiri dari satu, perencanaan pesan. Dalam tahap perencanaan pesan ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Secara rinci, tahapan pesan perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan pemilihan saluran dan media. Yang kedua ada penyusunan pesan. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahap itu meliputi dua kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan, yang berarti organisasi dalam komposisi erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Perlu diperhatikan penggunaan kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana, mudah dimengerti, dan dilaksanakan. Yang kedua ada memformulasikan pesan. Yang ketiga adalah revisi. Pesan yang disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Berbagai kegiatan pada tahap revisi pesan adalah menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat kecil yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, menurut Purwanto. Dan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai beberapa tujuan, menurut Maxent dan von Glinov. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi memungkinkan pertukaran informasi. Dan yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi dengan anggota yang lainnya. Karakteristik dalam organisasi. Yang pertama, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Dan yang terakhir, adanya koordinasi antar komponen. Tipe-tipe organisasi. Organisasi memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah organisasi bisnis. Tujuan utama adalah mencari keuntungan ekonomi. Yang kedua adalah organisasi nirlaba atau non-laba. Organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang ketiga, ada badan usaha milik negara atau BUMN. Suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, ada koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Karakteristik utama yaitu user-owned oriented firm. Penulisan pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan hal yang penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Penyampaian secara langsung merupakan tipe dengan bisnis yang paling sering digunakan pelaku bisnis. Namun, pesan bisnis juga dapat disampaikan melalui memo, surat, merevisi draft, mengetik email, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan pesan-pesan bisnis tertulis, perlu memperhatikan hal apa saja yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi pencapaian tujuan serta salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Hubungan dalam dunia bisnis pada dasarnya memang untuk memperoleh keuntungan. Namun, terkadang pelaku bisnis juga perlu menjalin relasi secara personal dengan rekan bisnisnya tanpa mempertimbangkan benefit dalam hubungan tersebut. Dalam hal penyusunan pesan bisnis dibutuhkan suatu kreativitas agar menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Agar pesan-pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.